Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mubayyinah, NPM 21901011227 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 5, mata kuliah Bimbingan Konseling yang diampu oleh Bapak Adi Sudrajat. Saya akan sedikit mereview film Tare Zaman Par yang dirilis pada tanggal 21 Desember dan tahun 2007 dan disutradarai oleh Amir Khan dan Amal Gupta. Saya akan memberi kesan dan pesan serta pendapat saya sebagai orang tua dan pendidik atau guru. Pertama yaitu review dari film ini, atau bisa disebut dengan sedikit sinopsis dari film ini. Film ini menceritakan seorang anak yang berusia 8 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar. Dia mengalami disleksia, yaitu ketidakmampuan dalam memahami angka dan huruf, sehingga dia mengalami kegagalan dalam sekolahnya dan berbagai macam masalah dalam pelajarannya. Dia juga menjadi korban bullying dari teman-temannya dan gurunya juga menghinanya. Ihsan ini dianggap ayahnya sebagai anak yang nakal dan bodoh. Ayahnya menginginkan Ihsan menjadi anak yang sukses seperti kakaknya yang bernama Yohan. Sedangkan ibunya sendiri, yaitu Maya Aswati, merasa sedih dan gagal mendidik anaknya dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Beruntungnya, seorang guru seni yang bernama Ram Sangkar datang. Dia merupakan guru sementara. Ram ini menganggap Ihsan memiliki bakatnya sendiri dan merupakan anak yang abnormal. Ram pun mencoba menjelaskannya kepada orang tuanya dan gurunya, tetapi mereka tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Ram. Akibat dari kesabaran dan ketekunan Ram Shankar, Ihsan sedikit demi sedikit bisa membaca, menulis, dan melukis, serta menghitung dengan cara naik anak tangga, sehingga akhirnya Ihsan memahami pelajaran dan menjadi seperti anak-anak lainnya. Selanjutnya yaitu pesan dan kesan dari film tersebut. Pesan yang dapat diambil dari film tersebut yaitu 1. Jangan pernah membanding-bandingkan anak. Yang kedua, terimalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya dan menyongsong hidup. Selanjutnya, yang ketiga, jangan memaksa anak untuk mencapai ambisi orang tua, tetapi selalu mendukung bakat yang ada pada anak tersebut. Sedangkan kesan yang dapat saya ambil dari film tersebut yaitu film ini mampu menceritakan lika-liku seorang anak yang berusia 8 tahun dan ia menderita disleksia dengan segala macam masalahnya, dan dia menghadapi masalah-masalah tersebut dengan ceria, walaupun ada di titik di mana dia akan diberangkatkan orang tuanya ke asrama dan menganggap dia akan di asrama sendirian, sehingga dia merasa sedih. Serta terlihat jelas bagaimana perjuangan seorang guru
dalam mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar hingga dia memahami pelajarannya akibat dari kesabaran dan ketekunan guru tersebut. Pendapat saya sebagai orang tua, di mana orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, seharusnya orang tua memberi motivasi dan kebutuhan pemenuhan belajar anaknya. Selain itu, juga terjalin adanya komunikasi dan keakraban antara orang tua dan anak. Sehingga apabila masalah yang muncul pada anak, masalah yang ada pada anak akan disampaikan pertama kepada orang tuanya, bukan malah sebaliknya. Karena tidak adanya komunikasi dan keakraban antara orang tua dan anak, masalah tersebut akan dipendam sendiri, akibatnya menimbulkan masalah lain, hingga tidak adanya kata selesai. Selain itu, juga orang tua harus mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik anaknya dengan baik dan penuh lemah lembut. Pendapat saya sebagai seorang pendidik atau guru, yaitu harus memiliki sifat kesabaran atau ketekunan dengan berbagai macam peserta didik atau sifat dari peserta didik itu, sehingga menjadikan anak didiknya nyaman diajar olehnya dan mengantarkannya mudah memahami pelajaran. Jadi, orang tua dan pendidik merupakan peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Di rumah, orang tua menjadi suri tauladan bagi anggota keluarganya. Sedangkan kalau di sekolah, gurulah yang menjadi pedoman bagi murid-muridnya. Terima kasih. Sekian penjelasan pesan dan kesan dari saya, sinopsis film, dan pendapat saya sebagai orang tua dan guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.